Dia bilang gini, Tuhan nggak kasih apa yang kamu mau, tapi Tuhan akan kasih kamu apa yang kamu perlu. Ini kalau suamiku bukan prima, kayaknya aku udah gila. Ternyata aku itu masih masa grieving yang belum selesai. Tapi ternyata yang belum diselesaikan tuh bukan inseminasinya, kegagalan itu, tapi justru 1 tahun sebelumnya. Halo semuanya, welcome to the Worship Story Podcast. Sharing the journey, sing the melody. Masih bersama saya Christian Riff dan hari ini ada co-host spesial istri saya sendiri, Ibu Hilda. Halo semua. Saya ajak beliau karena hari ini kita akan bincang-bincang dengan pasangan muda juga, yaitu Pak Prima dan Bu Koni. Halo. Hai. Halo. Kita akan bincang-bincang hari ini seputar keluarga muda, pasangan muda, dan kita kenal udah cukup lama sama Prima dan Koni. Nggak tahu kamu udah berapa lama kenal? Baru masuk nih, kayaknya baru mulai akrab ya. Iya. Ko Prima sama Cek Koni udah married berapa tahun nih, kalau boleh tahu? Dari 2018. Jadi Berarti ini 2025 ya? ya, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. Ih, lama juga ya, dari 18. Yang saya ikutin Prim dari chat-chat ibu-ibu, kadang saya suka kepoin adalah suka update-updatean soal anak. Iya. Nah itu anak kita itu yang lagi di background. Sam sekarang sedang belajar proses apa nih, Cek, perkembangannya? Sekarang saya usianya 14 bulan. Dia lagi baru belajar jalan. Yeay, itu boyoan itu kata Iya. orang ya. Merasakan boyoan sudah Bapak dan Ibu. Sudah. Sudah, kita juga anak udah mulai belajar jalan, nggak mau kalah banget sih. Waduh, kok zaman now banget kamu. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang soal, terlebih khusus yang kita ikutin kalian kan soal pergumulan untuk mendapatkan si Samantha. Samantha anaknya Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau ngobrol soal itu. Jadi lebih ke gimana sih pergumulan kalian dari semenjak married sampai Samantha ini boleh lahir. Jadi dimulai dari 2018 ya. 2018 kan kita married. Nah, terus ya seperti pasangan pada umumnya lah. Karena ketika baru pertama kali habis married itu kita menunda dulu untuk punya anak. Kita kepingin berdua dulu lah, menikmati nih habis Umum lah, married. ya. Nah, kayak gitu kan. Seperti pasangan pada umumnya. Enjoy sampai kurang lebih mungkin setengah tahunan lah ya. Jadi dari 2018 tengah 2018 itu sampai di awal 2019. Awal 2019 itu akhirnya di situ kita bicara, kita sepakat yuk nih 2019 kita mulai usaha nih gitu buat mengusahakan anak gitu. Jadi sebenarnya perjuangannya itu dimulainya ya 2019 itu. Oke. Gitu. Sorry nih kau boleh tanya. Waktu itu umur berapa ya? Kau Prima sama Cek Koni, maksudnya kan orang mau start nih, berarti udah cukup mateng nih ya kan, kita secara finance, secara kenal udah berdua nih udah oke. Umur juga mungkin udah siap nih, nggak terlalu muda juga nggak sampai kelewatan gitu kan. Saya kan 90 ya, anak 90 berarti kalau 2019 kan berarti 29. umur Ya, 29, udah pas umur lah. 29 ya. Aku 91 jadi 28. 28 gitu. Nah, intinya di 2019 mulai usaha kayak gitu, alami, mencoba. Tapi setengah tahun berjalan nggak ada hasil lah, nggak ada hasil sama sekali. Intinya ya udahlah, kita sampai kurang lebih di tengah 2019 kan. Tengah 2019 kita coba deh, kita ke dokter kayak gitu. Waktu itu mulainya adalah ke dokter untuk ngecekin kondisi nih, apakah kondisi kami berdua ini sebenarnya cukup oke untuk kita itu mengusahakan punya anak secara alami kayak gitu. Nah, dari dokter itu kita dicek, jadi saya sebagai prianya dicek, wanitanya juga dicek. Dari hasil itu ditemukan sebenarnya kalau kondisi istri baik-baik, semua oke, nggak ada suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap usaha itu, tapi di sisi saya sebagai prianya, punya saya nih yang nggak oke nih. Ada kondisi di mana memang saya itu punya
yang namanya varikokel. Nah, varikokel itu sebenarnya bahasa yang mudah dimengertinya itu adalah pembesaran pembuluh darah. Tapi di bagian alat reproduksi prianya. Nah, itu. Nah, pembesaran pembuluh darah itu mempengaruhi kualitas dari, kalau kita bilang, sperma. Nah, jadi intinya dari pengecekan kualitas sperma punya saya itu nggak bagus gitu loh. Jadi otomatis ketika kita mengusahakan alami, itu usahanya butuh lebih dari pasangan pada umumnya kayak gitu. Nah, jadi ya udah dari situ solusinya apa yang dikasih sama dokter? Ya intinya kita coba cara yang paling simple dulu. Saya dapat treatment vitamin. Intinya coba deh minum vitamin ini, vitamin itu, kayak gitu, diresepin. Dan kita ya udahlah, saya konsumsi. Dan juga jaga pola hidup kayak gitu, karena ininya tuh berpengaruh menurut dokter kayak gitu. Jadi saya minum vitamin sampai kurang lebih mungkin berapa lama ya kira-kira treatment vitamin ya? Mungkin sekitar 2-3 bulan kita udah lihat progres baik gitu. Dari yang awal terus progres baik, dan ternyata waktu itu spermanya itu bisa dibilang normal kayak gitu. Sehingga puji Tuhan. di bulan November, tadi kan Juli ya, itu bulan Novembernya ternyata aku hamil gitu loh. Sempat hamil. November 19. November 19 itu hamil alami gitu. Udah seneng berarti gitu. berhasil nih, bener kan? Itu berarti bener. Terus kita ke dokter, dicek, detak jantungnya belum kelihatan, Bu. 2 minggu lagi aja kembali kan. Masih Seperti kecil, biasa lah, betul. karena masih terlalu Kecil. dini gitu. Oh ya sudah. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dari dokter itu mulai keluar flek gitu. Sampai akhirnya puncaknya sih waktu itu hari Minggu ya, beberapa hari kemudian itu kelihatan keluar pendarahan yang cukup banyak gitu. Terus sakit perut gitu. Oh ternyata ini kontraksi. Langsung kita ke UGD. Terus habis gitu ternyata setelah dicek sama dokter, ini sudah sisa jaringan aja gitu. Intinya sih gugur gitu. Dan waktu itu ya udah, karena pendarahannya juga banyak, langsung suruh ranap aja biar dirawat di sini, nggak sampai kekurangan darah juga, sekaligus langsung diluruhkan juga saat itu. Duh, gimana tuh perasaannya Jay sama kok ya? Maksudnya udah usaha banget, bener nih, udah jalannya udah bener nih, yang diobati udah bener, udah ada hasilnya, tapi kok dipatahin lagi nih gitu, dibecandain lagi jadinya gitu. Iya, yang aku catat tadi satu hal yang baik itu adalah soal usaha untuk memiliki anak 6 bulan. Maksudnya dalam 6 bulan itu udah merasakan ada sesuatu yang janggal kan, sehingga memeriksakan diri ke dokter ya. Maksudku itu satu hal yang baik sih. Maksudnya nggak perlu malu kita itu untuk cek ke dokter, baik pihak wanitanya maupun prianya gitu kan. Benar, biasa kalau ada problem kan yang pasti disudutin siapa? Perempuannya pasti kurang subur, perempuannya pasti dua-duanya ada baiknya dicek gitu, ya kan? Iya, dan ya hal baiknya kan ketahuan dan juga bisa cepet gitu diobatin. Ya memang yang cukup menyakitkan adalah peristiwa keguguran itu ya. Iya, rasanya baru berapa gitu. minggu jadi kok? Jadi usia 7 minggu itu. 7 minggu udah bentuk ya? Udah, tapi memang belum ada detak jantung dan harusnya udah di minggu itu memang harusnya udah mulai keluar ya gitu. Ternyata nggak ada gitu. Waktu menjawab pertanyaan Hilda tadi ya, waktu di rumah sakit sih jujur masih nggak apa-apa gitu. Tapi gitu pulang, kembali ke kamar di mana aku berdarah-darah di situ kan gitu, kayak kalut semua, aku nggak bisa malam itu nggak bisa berdoa sampean, karena kita tiap malam pasti berdoa bareng gitu. Gak kuat aku waktu itu berdoa, itu nggak bisa, benar-benar nangis sampai akhirnya aku minta tolong kamu aja deh yang doa malam ini, aku nggak bisa gitu. Kayak baru merasa ya, kayaknya baru sadarnya di situ. Betul, kita kan juga pernah ngalamin momen yang mirip kan. Waktu kejadiannya tuh ya udah sih, udah selesai operasi, udah selesai. Waktu pulang ke rumah itu baru merasa yang sesungguhnya itu, waduh ini ternyata sedihnya tuh sampai begini, nggak bisa diceritain. Iya, di momen-momen random gitu bisa tiba-tiba sedih dan nangis, keinget gitu kan.
Iya. Terus habis itu memutuskan untuk move on-nya gimana nih, Ce? Langkah berikutnya itu. Iya sebenarnya sih waktu itu berusaha untuk ya udahlah gitu. Kita usaha lagi. Cuman memang waktu itu dokter kita kan kembali cek kondisi rahim gimana pasca diluruhkan itu gimana. Terus cuman dokter cuman pesen Bapak Ibu ini bisa diusahakan hamil lagi, tunggu 2 bulan ya gitu supaya kondisi rahimnya itu kembali lagi gitu. Ya udah sepanjang itu ya kita berusaha mengisi hari-hari dengan ya rutinitas yang biasanya supaya nggak keinget-inget juga gitu. Hasilnya? Hasil apa nih yang dimaksud? 2 bulan kemudian kan 2 disuruh bulan lagi kemudian. nih. Oh ya. Jadi abis itu kita berusaha alami. Iya, tetap berusaha alami. Tapi kan itu posisi akhir 2019 ya, nggak lama pandemi. Oh iya kan? benar. Ya, Pandemi. betul. Itu cukup 2020. membuat apa ya? Hati itu juga nggak tenang gitu, mau ke dokter promil juga ya Susah. takut. Iya. Kan waktu Benar. kali kita tahu lah kondisi pandemi itu Benar. carut marut kayak gitu. Tapi juga di sisi lain ya kita harus menunggu juga sampai kapan pandemi, kan waktu itu kayak nggak tahu nih berapa lama Iya. kita akan dalam kondisi begini. Iya. Gitu. Jadi ya udah kita tetap berusaha alami, tetap minum vitamin-vitamin yang ada. Tapi memang waktu itu nggak membuahkan hasil juga ya. Jadi kondisinya nggak pernah kondisi aku gitu, karena yang bermasalah kan di aku prianya. Kondisi itu nggak pernah kembali ke titik normal lagi gitu loh. Jadi Nah, jelek lagi gitu loh. Padahal waktu itu yang November itu kan Oh bisa- artinya ada itu kontrol ya? ada. tetap Oh, kontrol, oke. setiap bulan Tes, tetap kontrol gitu. Tapi Oke. setiap kali dikontrol itu kondisi nggak pernah baik ke titik sampai yang waktu kita pernah berhasil Oke. di tahun lalu itu kayak gitu. Jadi itu sampai tengah tahun 2020 kira-kira gitu. Kita merasa udah setengah tahun nyobain treatment, digonta-ganti vitamin macam-macam kayak gitu, nggak ada hasil yang signifikan sebenarnya, perubahannya itu nggak kelihatan gitu. Jadi akhirnya di tengah 2020 itu kita ke dokter lagi, dan sebenarnya dari dokter itu kan kita dikasih opsi berikutnya nih. Apa Kalau misalnya alami udah kita usahakan dan belum berhasil, berarti opsi berikutnya yang ditawarkan sama dokter itu adalah kita ambil cara inseminasi. Inseminasi. Inseminasi itu kan berarti bantuan di luar kita usaha berdua sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu ya kita akhirnya memutuskan ya kita mau coba ya Iya. untuk oke lah kita coba inseminasi nih kayak gitu. Karena waktu itu dokter bilang ngecek kondisiku, oh ini ada telurnya bagus, kondisinya rahimnya juga bagus. Ini ada momentum Bu, gitu. Oke. Kenapa nggak dicoba aja inseminasi? Karena inseminasi chance keberhasilannya itu peluangnya lebih tinggi daripada alami. Nggak ada salahnya lah, gitu. Iya. Secara bahasa sederhana inseminasi itu prosesnya gimana? Jadi inseminasi itu kan sebenarnya dibantu ya. Intinya kayak posisiku sperma jelek kayak gitu, kan saya harus mengeluarkan dulu sperma kayak gitu. Nah, sperma itu dipilih istilahnya. Diseleksi. Oh, Diseleksi gitu. kayak Iya, gitu. iya. Jadi dia ambil yang baik bagus. gitu, yang bagus. Nah, yang bagus itu ditaruh ke Rahim. tubuhnya istri saya. Jadi kayak gitu. dimasukkan di Sel telurnya. bukan di sel telur, tapi masih di rahim. Di rahim. Jadi posisinya masih belum sedekat itu, cuman oke. memang sperma itu tidak perlu berenang terlalu jauh Iya, gitu, nggak capek dan sudah deket. Itu jadi dengan harapan ketika ditaruh dekat dan waktu di masa subur Bisa pas. bisa Jadi, ketemu kayak gitu dengan lebih mudah kayak gitu loh. Nah, waktu itu kan kita berpikirnya oh ya kenapa tidak gitu loh. Nggak ada Apalagi- resiko juga kan? Betul, apalagi Nggak ada dapat resiko. konfirmasi juga keadaan bahwa lagi bagus. kondisinya lagi bagus nih, kenapa kita nggak coba kayak Iya, gitu iya, loh. iya. Dan memang ya udahlah, ayo kita coba. Dan itu sebenarnya kurang lebih ya tengah 2020 kita coba inseminasi pertama kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk coba. Iya. Betul. Hasilnya bisa dilihat berapa lama kemudian tuh? Setelah proses taruh sperma itu kita tunggu 2 minggu. 2 minggu. Lalu hasilnya adalah Teto. Lalu waktu itu kalian waktu proses insem pertama itu kan kayak penuh dengan harapan ya pastinya. Ya. Ya, Iya. masih berharap lah, masih berharap tinggi. tapi waktu proses menunggu itu memang nervous banget Oh, gitu gitu, ya? karena Iya. mungkin it's the first time gitu, pertama kali kayak aduh jadi nggak ya gitu, aduh kayaknya aku agak gimana gitu kan jadi Gitu ya. Jadi kerasa Tapi kasar. masih excited kan?
tengah-tengah sih, kayak Gitu ya? takut soalnya. Ada Mungkin takutnya karena juga? udah pernah keguguran tuh ya, Oh, jadi oke. kayak takut berharap terlalu tinggi tapi juga ngerti mau banget. gitu. Ngerti perasaan ini waktu hamil Bob itu ya. Positif kan tes packnya, nggak berani berharap terusannya ini apa. Terusannya ini bisa positif dan bisa negatif kejadian lagi karena ini mau berharap tapi takut gitu loh, Oke. takut endingnya ini nggak sesuai. Dan akhirnya tetot kan insemnya itu begitu. Akhirnya bagaimana dong Cek? Nggak bisa cut dulu ya. ini. Cut dulu ya. Mau Jadi insem yang pertama hasilnya nggak oke. Terus gimana tuh selanjutnya? Nah, jadi insem pertama gagal, tapi kalau dari dokter menginformasikan ke kita, inseminasi itu mesti coba lagi gitu. Coba minimal 3 kali lah Oh, kayak oke. gitu loh. Jadi sebenarnya ada saran untuk ayo coba lagi. Memang nggak bisa, kadang-kadang memang berhasil enggaknya itu ya kita nggak bisa tahu gitu. Tapi yuk coba lagi sebelum nanti kita mengambil langkah berikutnya. Jadi oke, dari situ kita pun berpikir oke lah mau coba lagi. Tapi di situ dokter menginfokan bahwa untuk kita bisa ngambil insem yang kedua mesti nunggu dulu nih, nggak bisa langsung gitu kan. Jadi nunggu 2 bulan dulu sampai kondisinya mungkin tubuh sudah siap lagi kayak gitu, barulah kita coba Insem yang kedua. Jadi insem pertama kan di Juni ya, Juni Insem 2020. pertama di Benar Juni ya? 2020. Nah, jadi sekitar Juni, Juli, Agustus 2020 itu kita masuk ke insem yang kedua kayak gitu. Dan di insem yang kedua ya menjalani proses yang sebenarnya sama persis seperti insem yang pertama. Tapi waktu menunggu itu jauh lebih tenang gitu. Dibanding yang pertama? Iya, Oke. karena kayak udah tahu gitu ya. Jadi kayak lebih santai, terus bisa kayaknya. Oh, masih Gitu, ya? iya. Masih ya? Heeh. Oke. Ini kok kayaknya nggak kayak waktu itulah gitu, nggak Ada panik. perasaan-perasaan positif. Iya, positif sekali. Dari gitu. kamu? Iya. Dari Prima? Iya, sama Sama lah. ya? Sama, Artinya lebih yakin gitu. Oh, yakin. oke. Udah pernah menjalani yang sebelumnya kan. Ha. Jadi udah oh ya ini kira-kira kayaknya kok bisa nih, kayaknya berhasil nih kayak gitu. Jadi perasaan pun itu sebenarnya terbawa ke sana gitu, terbawa kayak optimisme itu tinggi. Bisa lah, pasti Tuhan kasih lah kayak gitu. Nah, betul. jadi kalau kita bilang stres enggak juga sih, malah waktu itu pemikirannya udah optimis. Jadi kayaknya jadi nih kayak gitu. Terus dilakukanlah insemnya. Iya, itu kan insem udah dilakukan, Oh, udah. kayak gitu, Makanya. terus nunggu Oh, hasil. nunggu, ya, ya. Ceritanya nunggu hasil. Iya. Gitu. Sampai pengumuman. Hasilnya? Pengumuman nih. rapotan. Rapotan nih, benar. Pengumuman, Ujian. hasilnya nggak berhasil Sama. lagi. Iya. Iya, gagal lagi, Iya. gitu. Tapi di yang kedua ini justru kayak jatuh Lebih. gitu karena mungkin udah berharap gitu ya. Benar. Sakit sekali, aku tuh masih inget pagi-pagi ketika kemarinnya udah dapet tes, pagi-pagi tuh kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ini udah dikabarin hasilnya? Iya. Sudah. Kayak kemarin dapat kabar pagi tuh kayak nangis gitu, Gitu bangun ya? pagi tuh nggak seger tapi malah nangis gitu kayak gitu. Jadi kayak aduh, kayak udah sakit gitu, kayaknya gimana ini kok kayak nggak ada chance sama sekali, kenapa gagal lagi? Tapi kan masih ada 1 kali lagi kan kalau menurut dokter tadi ya? Iya, tapi Hah. lelah sekali sih, Oh. walaupun maksudnya harus menjalani semua dari awal lagi kan. Soalnya kan sebenarnya inseminasi juga bukan cuman sekedar tindakan terus selesai gitu kan. Kita persiapannya dari awal menstruasi harus ke dokter, Iya, gimana iya, iya, waktu iya. itu juga pandemi, full Iya. protokol. Nanti mau tindakan masih ruwet Itunya lagi yang panjang gitu. sebenarnya. Udah kayak berasa udah berusaha banget tapi Tuhan nggak jawab gitu. Dan kayaknya gagal 1 kali aja udah cukup sih gitu. Kalau bisa gagal 1 kali aja, jangan 2 kali, 3 kali ya kan. Iya. Sedih sih gitu, apalagi gagal lagi hasilnya gitu. Kalau Koni yang jalanin insem sampai kali kedua ngedown banget setelah hasil yang diterima, Prima gimana ngelihat istri yang kondisi seperti itu? Saya waktu itu di posisi nggak bisa ngomong ya sampai Anya, maksudnya ngelihat sedih, maksudnya saya sedih tapi istri ini lebih sedih gitu loh, lebih sedih sampai dia tuh maksudnya ya mungkin dia sebagai wanita ya, maksudnya perasaan itu kan sangat
sangat kena ya. Mungkin kalau kita laki-laki kan selalu kita dibilang kalau laki-laki mungkin dasarnya lebih banyak logika kayak gitu kan. Jadi mungkin itu yang membuat saya mungkin sedih tapi kadang-kadang masih bisa mikir, oke lah mikir masih ada jalan lagi. Tapi saya ngelihat istri udah kondisi gitu nggak bisa ngomong saya nggak bisa ngomong, cuman yang dengerin dia Nemenin. dia maksudnya berkeluh kesah dari perjalanan dari awal tadi sampai ini tuh kayaknya udah jauh kayak gitu tapi nggak berhasil kayak gitu loh. Jadi ya akhirnya saya pun nggak bisa ngasihin kata-kata atau kalimat apapun ya kayak gitu, cuman bisa dengerin aja kayak gitu. Sampai ada satu titik dia tuh bilang, udahlah kita stop promil dulu aja. Aku lebih memilih kamu tuh happy ketimbang kita menjalani promil tapi kamu stres gitu. Yeah. Jadi dia tuh sampai ngomong kayak gitu ke aku karena mungkin melihat aku udah kayaknya mau maju tapi nggak ada kekuatan untuk maju lagi gitu ya. Gimana kalian overcome masa duka ini ya, masa berkabung ini ya? Ya sebenarnya kita waktu itu nggak benar-benar mikir aku nih lagi berkabung gitu, nggak kepikir sama sekali, cuman berpikir gimana caranya supaya bisa lebih positif, bisa istilahnya punya semangat lagi yang baru untuk memulai promil lagi gitu. Karena kan sebenarnya kami udah inseminasi 2 kali, berarti pilihannya mau insem lagi atau lanjut ke step yang berikutnya lagi gitu. Tapi karena di posisi waktu itu Prima bilang stop dulu, ya udah kami lagi-lagi nih menyibukkan diri dengan segala aktivitas kayak gitu. Tapi aku masih ingat waktu itu tuh aku tuh merasa ada yang aneh dengan diriku sendiri gitu. Yang pertama itu waktu itu takut ketemu orang sampai kayak gitu. Kenapa takut? Kenapa? Kayak males gitu. Terus karena orang selalu melihat fisik ya, apalagi lama nggak ketemu waktu pandemi, gemukan ya udah isi gitu. Nah, udah nyenggol tuh gitu. Terus habis gitu kadang kalau enggak kok belum punya anak gitu. Kadang kan niatnya mungkin udah married berapa lama? Iya, terus kadang bercanda gitu. Mana gitu, kayak gitu. Terus juga yang kedua selain males ketemu orang juga jadi sensitif banget gitu. Sensitif soal pernikahan dan punya anak gitu, sampai kadang itu temanku yang itu baru married, jangan-jangan habis ini dia hamil duluan kayak gitu. Terus kadang itu sampai waktu papa mama kita video call gitu ya sama ponakan sama anaknya ceceku kayak gitu tuh kadang males lah gitu. Aku mending nggak tahu. Sampai gitu ya? Iya. Karena kita nggak punya. Iya, kayak sesuatu yang bukan iri sih, tapi kayak ada perasaan sedih kayak gitu loh. Padahal kan bukan nggak sayang si ponakan kan? Iya kan? Dan maksudnya mereka itu nggak sama sekali nyenggol kita. Iya, pastinya sih, pastinya tapi sih. kita itu sensitif segitunya. Iya, jadi lihat orang happy itu kita sedih, kayak nggak mau gitu kayak, aduh kok aku kayak gini ya, kok nggak kayak biasanya ya. Sampai di bulan Novembernya itu aku bilang sama dia, aku butuh bantuan deh kayaknya ini, gitu. Jadi waktu itu aku cari konselor, kebetulan dapat konselor dari Halo Konselor Saat waktu itu, aku konseling gitu. Ternyata dari percakapan konseling itu baru tahu, ternyata aku itu masih masa grieving yang belum selesai. Grieving itu berkabung ya Indonesianya. Tapi ternyata yang belum diselesaikan tuh bukan inseminasinya, kegagalan itu, tapi justru 1 tahun sebelumnya ketika gugur yang alami. Itu nggak selesai ternyata. Jadi masih ku bawa-bawa selama setahun yang aku nggak sadar juga gitu. Jadi ternyata janin yang diluruhkan tuh aku belum rela gitu loh untuk dilepaskan. Itu yang membuat kayaknya segala hal itu nyangkut ke situ gitu. Ditambah lagi kami kan dulu juga ada toko baby ya. Setiap hari harus ke toko, isinya barang baby. Tapi kayak nggak punya baby gitu. Rasanya sakit setiap hari.
Nah ini nih kalau boleh tahu, melewati masa-masa sulit ini dari keguguran yang pertama, membicarakan kehamilan, promil, atau relasi kalian berdua sebagai suami istri semakin baik atau sebatas ngomong aja deh kita mau promil gitu, atau malah malas untuk dibahas gitu? Nah ini lucu kalau ngomongin yang soal ini. Jadi sebenarnya justru relasi kami itu nggak renggang sama sekali melewati promil ini. Ya puji Tuhan banget sih. Kalau aku ingat-ingat ya, sebenarnya ini kalau aku tarik agak jauh ke belakang, itu sebenarnya waktu sebelum kami pacaran. Jadi aku cerita dikit nih ya, dikit aja. Sebelum pacaran? Sebelum pacaran. Jadi waktu... Kalian kan pacaran lama banget deh buat nomor. Iya. Kalau nggak salah sih 9 tahun nggak sih kalian pacaran? 9 tahun Iya baru kan? merit ya. Jadi sebelum pacaran. Ini SMP kali ya? Iya, SMP. Oh serius SMP? Jadi tapi bukan pacarannya SMP ya. Jadi ini ceritanya waktu aku SMP. Aku tuh punya pacar waktu itu, bukan Prima. Aku bawa ke gereja waktu itu, aku masih ingat waktu itu sore ke Tumapel. Jadi ibadah remaja Tumapel itu. Lagi di situ sama pacar aku, terus Prima ini bawa kantong persembahan. Terus waktu itu tuh aku ada suara yang bilang nih, ini loh buat kamu. Gitu. Oh iya. Suara ilahi. Suara yang mana kan nggak ngerti. Tapi kayak, apa sih? Aku kesini sama pacarku kok ada Prima bawa persembahan ini loh buat kamu, kan gimana gitu. Tapi ya udah, singkat cerita, setelah 3 tahun pacaran sama dia, aku putus, ada problem. Nah aku tuh punya papa atau mentor lah sebenarnya. Dia itu papa dari sahabatku, dia mentor. Abis putus tuh cerita-cerita, terus ngomongin soal pasangan hidup gitu. Nah, soal pasangan hidup itu ternyata mentorku ini itu dia juga mengalami hal yang sama. Dia pernah mendengar kayak gitu. Terus aku cerita, aku ya pernah sih sama anak itu gitu loh. Maksudnya aku ingat sama si Prima ini. Maksudnya gimana? Aku nggak nangkep. Jadi mentorku itu punya pengalaman yang sama, yang mirip soal mendengar. Iya. Gitu. Nah aku kan jadi inget loh, aku juga pernah waktu aku masih pacaran sama si dia gitu loh. Terus dia cuma bilang, nggak apa-apa, tapi gumulkan gitu, harus diuji. Kamu nggak bisa serta-merta karena kamu dengar kamu gitu, tapi harus gumulkan, diuji. Oke. Nah singkat cerita, tapi dia tuh bilang, inget ya, apa yang dia bilang gini, Tuhan nggak kasih apa yang kamu mau, tapi Tuhan akan kasih kamu apa yang kamu perlu. Amin. Dia bilang gitu. Soalnya di sisi lain kayak gini, masa sih aku sama dia gitu loh. Soalnya bukan dia itu kenapa, tapi aku melihat kayak temperamenku sama dia tuh lain. Pokoknya kami orang yang nyambung sih, tapi agak berbeda, kayak agak kebalikan gitu. Tapi itu nasihatnya dia itu, Tuhan nggak kasih apa yang kamu mau, Tuhan akan kasih apa yang kamu perlu, dia bilang gitu. Tapi kan singkat cerita kami akhirnya memutuskan bersama ya, pacaran. Cuman kalau kembali ke titik tadi grieving itu, aku tuh melihat, gila, ini kalau suamiku bukan Prima, kayaknya aku udah gila, udah depresi pasti. Tapi justru karena temperamen dia kayak gini, Prima itu orangnya tenang, tenang, lebih logika gitu ya. Terus dia juga orangnya yang nggak pernah ngomel-ngomelin aku kayak gitu kan, dia lebih bisa nenangin gitu. Justru itu yang jadi ngerem emosionalnya kita. Terus jadi dengan kayak gitu aku melihat, oh Tuhan ini benar-benar provide apa yang aku perlu ternyata. Itu yang dimaksud gitu. Ini salah satu momen di mana aku memang butuh ini. Amin. Jadi justru statement yang belasan tahun yang lalu terujinya di momen-momen yang ngomong titik nadir kali ya, titik terendah di dalam kehidupannya. Nah, berarti kan relasinya semakin dekat, bisa ngobrol nih. Sulitnya di mana aku nggak bisa ini, bahkan memutuskan untuk ke konselor pun kan jadi gampang kan gitu loh ngomongnya, dan disupport ya Ce ya sama Ko Prima ya. Ada kalau orang kan mau ke konselor dibilang nggak usah lah, dikira gila. Apa dikira sakit jiwa gitu kan. Image konselornya masih banyak yang
enggak, gue sehat kok gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau kita ngerasa nggak sehat, nggak kuat mentalnya buat pergi gitu loh. Justru jangan sampai terlambat, karena kalau udah kita bilang depresi ya, depresi yang beneran depresi, karena hari-hari ini kan orang pakai istilah depresi itu kayak baru sedih aja dibilang depresi nih gitu, tapi yang depresi beneran tuh butuh bantuan medis sudah gitu. Justru kalau udah merasa something wrong, lebih baik cari bantuan gitu. Balik ngomong yang konseling, after kamu tahu oh ternyata griefku itu di masalah anak pertama itu ya, yang hamil normal itu. Setelah tahu itu, momen pemulihannya? Momen pemulihannya ternyata harus belajar menerima. Jadi konselornya bilang kamu itu tidak membawa perasaanmu bersamamu. Jadi aku tuh lebih cenderung menekan perasaan gitu. Kalau misalnya udah mau sedih, enggak lah gitu loh, kita beriman aja misalnya gitu. Jadi sebenarnya bukan jadi bohongin diri ya? Iya nggak sih? Memaksa untuk denial kuat gitu. Iya kayak gitu. Jadi ya kalau lagi sedih ya udah, aku memang lagi sedih ini gitu. Diakui ya, iya benar itu. Oh bagus banget tuh ya. Jadi ya it's okay gitu ya, menerima keadaan kita emang kalau lagi terjadi. Jadi apa, jujur sama diri sendiri. Benar. After itu what happened? Udah melewatin itu ya, melewatin masa mencoba pemulihan lagi kayak gitu. Akhirnya mungkin sekitar tengah tahun ya kayaknya ya. Atau belum ya? Kayaknya di Oktoberan ya. Di Oktober ya. Iya. Oktober ya. Oktober Tapi intinya 2021. Setelah inseminasi udah 2 kali, kita nggak mau inseminasi lagi kan. Intinya masuk nih ke fase berikutnya. Udahlah, langsung aja nih. Next-nya apa nih? Habis inseminasi, kalau inseminasi itu udah nggak bisa, kita berpikirnya kan, karena itu juga hubungannya setiap kali kita mencoba itu ya hubungannya dengan ini pengeluaran lagi nih. Nah, itu di titik saya sama dia sempat ngobrol bahwa daripada kita keluar sama-sama, maksudnya mengeluarkan biaya kayak gitu. Kenapa kita nggak coba sama-sama ngeluarin biaya, kalaupun biayanya lebih gede, tapi cari yang peluangnya lebih tinggi. Kayak gitu. Oh, tapi maksudnya yang insem itu ya mahal juga ya? Inseminasi ya mahal murah kan sebenarnya relatif ya. Tapi kan intinya kalau sama-sama keluar biaya, tapi ada peluang yang lebih besar. Kenapa kita nggak coba peluang yang lebih besar? Maksudnya langsung aja nih, kayak gitu kan. Terus juga, maksudnya waktu itu dokter juga bilang kan, ada step berikutnya. Kalau inseminasi kita udah cukup, apa nih berikutnya? Berikutnya adalah sebenarnya bayi tabung. Itu adalah opsi yang berikutnya yang sebenarnya peluangnya paling gede. Gitu. Paling gede untuk bisa membantu kita bisa punya anak. Kayak gitu. Jadi kalian jalanin itu? Bener, akhirnya kita ngobrol sebenarnya dalam proses itu kita ngobrol, yuk deh, akhirnya kita sepakat, yuk kita coba, nggak ada salahnya, kayak gitu. Kita coba dan disitulah mulai fase untuk nyoba bayi tabung, kayak gitu. Itu di sekitar Oktober ya, jadi Oktober gitu. Tahun berikutnya ya, jadi Oktober 2022. 21 ya? 21. Iya, 2021. Secara mental udah lebih siapkah atau sudah? Iya, karena secara nggak langsung kami tahu bayi tabung itu prosesnya lebih rumit jauh gitu. Jadi mau nggak mau kan cari tahu nih. Untungnya sosial media cukup kaya. Iya, kaya sekali. Jadi belajar, cari tahu ini nanti kira-kira gimana, vitaminnya gimana. Nah, jadi secara nggak langsung mempersiapkan diri. Oh, nanti kira-kira gini nih gitu. Sampai akhirnya Oktober kita mulai cari klinik yang deket aja lah, soalnya kami tahu itu prosesnya panjang, jadi jangan jauh-jauh biar sulit menekan biaya juga, terus lebih mudah lah gitu. Akhirnya kita ke 2 klinik ya di Surabaya yang kayaknya 2 klinik oke nih, kita mau bandingin dulu, mau tanya-tanya dulu. Ternyata sebelum sebelum bayi tabung itu proses persiapannya sebelum mulai pun ya itu kayak ada tes yang serangkaian panjang banget gitu, karena ini kan tindakan medis yang nggak main-main, jadi harus persiapannya sungguh-sungguh banyak gitu. Nah, disitulah
ada surprise baru gitu. Apa tuh? Di situ ditemukan bahwa kadar AMH-ku itu rendah. Bukan rendah sih, tapi untuk usiaku di masa itu Ambang batas. sudah batas bawah. AMH itu adalah nilai yang menunjukkan sisa sel telur yang ada di badan. Jadi Oke. gini, perempuan itu Tuhan kasih sel telur berapa juta gitu. Setiap perempuan kan punya sel telur. Iya. Itu pemberian. Mm-mm. Berapa banyaknya. Nah, setiap bulan kan menstruasi. Nah, itu kan keluar luruh kayak gitu. Nah, ketika sudah habis, ya perempuan itu menopause. Jadi makanya ada menopause di perempuan tuh karena udah habis sel telurnya. Nah, ini posisi aku masih di usia 30-an. Sel telur yang tersisa itu tuh sudah tidak seharusnya segitu, harusnya masih banyak. Tapi sel telurku tuh udah di batas bawah. Gitu. Sehingga artinya nggak bisa terlalu lama menunda untuk Betul. promil Harus karena segera. setiap bulan menstruasi setiap Iya, bulan iya, dibuang. iya. Betul, Nah, betul. gitu. Jadi waktunya pendek nih kayak kita harus segera Iya, nih. ini merasa dipepet kita itu Iya. kayaknya harus segera nih kalau memang mau ya udah ayo coba kayak gitu segera jangan nunda lagi kayak gitu. Yang awalnya tadinya mau ngecek-ngecek klinik, terus akhirnya serangkaian tes itu makin kenal itu ya, kondisi diri ya, Badannya. kondisi badannya ya. Iya. Iya, setelah itu kita akhirnya memutuskan memilih salah satu ya dari dua itu di bulan Maret ya, bulan Maretnya. Memang sepanjang itu sih persiapannya itu. Oke. Dari Oktober sampai Maret tuh ada tes, nanti balik lagi, bulan depannya dicek lagi kayak gitu-gitulah. Gitu. Di bulan Maret akhirnya kita menjalani IVF yang pertama di IVF bayi Surabaya. tabung. Itu. IVF itu bayi tabung. Prosesnya itu ada beberapa fase. Jadi fase yang pertama itu stimulasi. Stimulasi itu saya pihak perempuan harus disuntik setiap hari untuk gunanya membesarkan sel telur. Gitu. Karena nanti sel telur ini akan dipanen lah istilahnya. Itu fase kedua, panen sel telur, dipanen dan diambilkan sperma dari suami. Sperma itu satu sel telur diambilkan satu sperma langsung dimasukkan. Jadi benar-benar on the spot gitu loh. Tapi ini terjadinya Ini di luar badan iya, ya? di klinik Di gitu. luar badan. Dimasukkan, ditemukan kalau dia berkembang dia akan jadi embrio. Embrio itu bakal janin. Gitu. Nah, nanti embrio ini yang akan dikembalikan ke rahim. Benar. Gitu. Itu proses suntik menyuntik itu ya, Cek, kayaknya panjang dan berapa lama sih itu dan nggak boleh bolong nggak sih kalau nggak Nggak salah boleh. ya? Nggak boleh bolong, terus jamnya harus tepat kayak gitu. Itu komitmennya sekitar 14 hari ya, 14 sampai 16 hari. 2 mingguan. Gitu, itu harus. Dan ini suster pribadi saya karena aku nggak sanggup menyuntik diri Oh, sendiri, nyuntik dewek, nggak ke Iya. klinik gitu ya? Enggak. Oh, oke. Nyuntik boleh, sendiri. heeh. Tapi aku sendiri pun nggak bisa, jadi Oh, dia yang oke. nyuntikkan gitu setiap hari. Ya. Dan bukan cuma satu, kadang bisa 2, kadang 3, tergantung. Karena tergantung seberapa baik respon tubuhnya gitu. Jadi kalau tubuhnya nggak terlalu respon, dosis dinaikkan. Kadang dikombinasi 2 obat jadi 1, kayak gitu. Itu ke dokternya tanya? Iya, jadi memang selama 2 minggu kita bolak-balik Oh, Surabaya gitu. Malang. Itu Iya, iya, tetap iya, ada iya. pengecekan, tapi penyuntikannya bisa sendiri. Oke. Terus akhirnya panen, Cek. Berapa Akhirnya itu? panen. Setelah 2 minggu kita panen. Waktu itu dapat berapa ya? 6 kayaknya ya. 6 embrio. Bukan, sel telur. 6 6 sel telur. Betul. Lalu dikawinkan Ditemukan. sama Sperma. sperma. Waktu itu intinya jadi 5 embrio, tapi dari 5 yang oke 3. Oke. Gitu. Jadi banyak eliminasi Iya, di iya, situ. iya. Jadi Betul. chance peluang keberhasilannya juga makin teriris Iya, terus iya, iya, gitu. iya. Terus sampai tiba saatnya harus ditanam, itu dokternya bilang, ini Bu langsung pasang 3 aja, karena kalau ditanam 3 mungkin
peluangnya Mm-mm. makin gede. Maksudnya Iya. dimasukin ke dalam perutnya langsung tiga-tiganya Ya, gitu Jadi ya? ada peluang jadi kembar 3 dong? Ada. Iya nggak? Ada. Iya ada. kan? Kembar Jika 3 semua- bisa, Hmm, kembar 2 bisa, Betul. cuman 1 bisa, nggak jadi bisa. ya. Oh gitu. Betul. Nah, Terus? pertimbangannya dimasukkan 3 itu karena dokter bilang kalau 3 ini kan ceritanya gini, bilang kalau hamil itu kan sebenarnya 3 embrio ini istilahnya atau embrio itu menempel, baru kita bilang itu hamil kayak Iya. gitu, menempel di rahim. Di dinding kan. rahim kan? Betul, kayak gitu. Nah, dimasukin 3 supaya maksudnya kalau misalnya yang misalnya 1 nggak menempel kita masih punya 2. Iya. Kalau yang 1 lagi nggak menempel masih punya 1 Iya, seperti itu. betul. Tapi waktu itu di posisi itu kan kita bingung ya sebenarnya. Wih, 3 karena sebenarnya sebelum itu kita pun istri saya ya udah banyak kan sebenarnya baca-baca soal IVF kayak gitu dan juga soal kehamilan gitu. Itu kan sebenarnya kita bilang bahwa kehamilan kembar kayak gitu itu resikonya itu tinggi sebenarnya untuk seorang ibu kayak gitu loh kalau misalnya dibandingkan dengan seorang ibu yang cuman hamil anak 1 kayak gitu loh. Nah, ketika kita dikasih tawaran 3 itu sebenarnya opsi itu nggak pernah terpikir di pikiran kita. Kita berpikirnya adalah kalau 2 sama 1 ya kalau bisa 1 ya 1 aja lah. Kenapa kita pilih resiko yang gede? Itu cuman sesimpel itu pemikiran kita. Tapi ketika dikasih 3 kita mikir, wah gimana ini? Nah, tapi waktu itu karena kita sulit menentukan, jadi ini sudah berhadapan dengan dokter. Waktu itu mau tindakan, gitu. Harus ambil putusan. Harus Iya. ambil putusan karena hari itu tindakan kita harus sebelum masuk ruang tindakan itu kita ditanyain ini gimana kalau kita masukin 3 kayak gitu. Di situ dokter ngelihat kita nggak bisa memutuskan, kita diizinkan udahlah Bapak Ibu ambil waktu dulu di luar. Saya tak layanin pasien yang lainnya dulu. Karena dalam satu waktu itu ada beberapa orang Iya. langsung tindakan Iya. bersama. Oke. Dan kita intinya kita keluar, kita coba diskusi gitu, dan kita keluar keputusan. Keputusan kita itu sama sebenarnya. Kita tetap pilih 1 aja, gitu. Karena pemikiran kita itu, saya pun juga didasari dengan logika memilih kenapa 1. Karena kalau kita bilang bayi tabung, saya punya 3. Saya pilih masukkan 1 aja. Masih ada 2 ya? Ini kan sebenarnya ada opsi di mana 2 ini bisa disimpan. Kalau Oh, nah, gitu, itu oke. salah satu informasi atau yang memang kita tahu kan bahwa sebenarnya bayi tabung itu ada plusnya di situ. Kita bisa nabung istilahnya. Kita simpen untuk di kemudian hari kalau misalnya kita mau pakai lagi, kita mau taruh lagi itu bisa kayak gitu. Oke, Ya udah, oke. berarti kan nggak ada masalah Iya, kayak iya. gitu Ada loh. ruginya Kenapa kita sebenarnya. harus 3? Toh sekarang aja coba aja 1, resikonya kecil, yang 2 sisanya kita bisa simpen. Oke, sepakat nih, langsung ketemu sama dokter lagi, kita bilang 1 gitu. Dikonfirmasi sekali, betul, cuman mau 1. Yakin? Yakin kita, Ya, udah 1. yakin doang, nggak pikir lama lagi. Oke. Yakin. Tuh. Dan akhirnya Dan setelah tindakan, oke kita ditanam itu kan cuma 1. Lalu kami tuh harus menunggu 2 minggu lagi, kayak tadi inseminasi ya. Nempel apa enggak? Iya, nempel Nah. atau enggak itu tunggu 2 minggu, kita baru tahu. Nah, selama 2 minggu menunggu, itu baru H+1 ya. Kita itu dikabari sama Kliniknya. klinik. Ditelepon siang-siang tuh. Bu, ini setelah kami cek, embrio yang 2 nggak bisa disimpan Loh. ya. Gitu. Karena kualitasnya tidak sesuai standar klinik. Gitu. Waduh. ininya tidak cukup baik untuk disimpan. Jadi dalam arti kalau disimpan ya istilahnya percuma aja. Nanti dipakai juga nggak oke kayak gitu loh. Nah di posisi itu kan kita, aduh gimana ya, gitu ya. Oh, maksudnya itu kenapa sih dokter suruh masukin 3 di awal? Kita nggak mendapatkan Iya. penjelasan. Oh. Sebenarnya kita nggak mendapat Oh. penjelasan Juga mau itu, tanya gitu itu. loh. Maksudnya Karena kan udah kita- dieliminasi kan Iya. dari 5 Iya. tinggal 3 nih, berarti Iya. kan bagus dong gitu. Jadi pemikiran kita yang sebelumnya ketika kita dikasih 3 kita milih 1 dengan pemikiran 2 bisa disimpan itu langsung dipatahin. Iya, iya. Gitu, dipatahin Dan- kayak, Terus sisa 1 yang udah ditanam ini Iya. aja semoga bertahan ya gitu Iya. jadinya. Tapi ya harusnya nggak boleh stres selama 2 minggu langsung itu kepikiran. langsung kayak Iya pastinya jadi sih. beban, Pastinya. jadi beban, aduh gitu. gini ya. Dan kita waktu itu udah tahu gitu, ya udah berusaha untuk tetap positif, kita tetap menaruh harapan yang besar ke yang 1 ini. Kita setiap hari kita doain supaya benar-benar Jadi, ya. nempel kayak gitu loh, benar-benar nempel gitu.
didoain setiap hari kurang lebih selama 2 minggu sampai kita itu harus pengumuman lagi kan. Istilahnya pengumuman kan cek darah gitu untuk bisa ngelihat kadar waktu itu ada. Nah, namanya beta HCG. Intinya kalau itu ada di atas ambang batas tertentu berarti bisa dibilang hamil nih. Di atas gitu. 5 kalau nggak salah itu hamil gitu. Gitu. Kita sampai di titik itu pengumuman, lalu tahu hasilnya, ternyata nilainya 2,5. Betul, jauh di bawah ambang batas gitu loh. Itu tambah Susah. langsung drop lagi itu harapan satu-satunya kan berarti Di klinik udah kayak orang linglung gitu, udah yuk pulang yuk, tapi ternyata nggak bisa pulang kami di parkiran dan menangis di dalam mobil udah berdua nih udah kayak orang nggak jadi gitu. Lagi. Iya, setelah berkali-kali itu ya, walaupun kan baru pertama kali bayi tabung, tapi proses yang sebelumnya itu udah tahunan dan udah lelah sebenarnya, udah capek. Aku nggak terlalu tahu banyak soal peristiwa kalian yang di sini karena memang takut nanyanya sih, lebih kepada masa itu takut nanyanya. Kenapa? Karena aku sendiri nggak kebayang ya. Nanti abis ini orang nanya lagi, progresnya gimana? Jawabnya juga. Jawabnya pasti bingung gitu, maksudnya kita memposisikan diri sendiri gitu. Nggak usah dijawab gitu. Tapi lucu, waktu aku masih inget itu kan dari klinik akhirnya udah selesai menangis, ya udah yuk kita pulang yuk gitu. Pulang itu aku masih inget, kan setel radio. Kebayang nggak itu Apa lagunya isi apa? It is well with my soul. Aduh. Langsung menangis tapi juga kayak ya wis Tuhan. Radio apa yang kalian bisa puterin lagu him ya? Apa ya yang di Surabaya itu lupa juga. Star FM kayak gitu. Iya, Star FM ya. Kalau nggak salah. Itu Oh kan ya? ada satu segmen yang memang yang pagi. mereka muter-muterin lagu rohani kayak gitu. Merinding aku. Maksudnya Tuhan tuh nggak ninggalin itu sampai segitunya. Kamu nge-down. Nih ada kisah si Spafford itu. Iya. Luar biasa sih, tapi kayak ya itu berat tapi masih di situ Tuhan tuh ada gitu. Memang kami nggak merasa Tuhan tuh nggak ada sih, tapi cuman merasa Tuhan kok diem aja ya. Iya, lebih kayak gitu ya. Orang kan kalau bilang doa ada 3 nih jawabannya. Iya, enggak sama Nanti. Tunggu nanti. Ini nih apa nih Tuhan? Iya. Jawabannya kapan? Gitu loh. Sebenarnya kami tuh kami tuh nggak pernah merasa ya itu Tuhan nggak ada, tapi gini, lebih ke kami tuh merasa kalau Tuhan mau kita hamil itu gampang kok sebenarnya. Tuhan pasti bisa lah. Yes. Itu sesuatu yang ecek-ecek buat Tuhan gitu loh. Bukan sesuatu yang impossible gitu. Tapi justru beratnya di kami tuh kalau Tuhan itu sampai bilang, Koni, Prima, aku udah rancangan kalian tuh nggak punya anak. Ya. Itu kita takut itu. Ini pernah jadi bahasannya kalian nih. Iya, dan berkali-kali. Gimana, intinya kayak gimana kalau Tuhan itu bilang Menerima kondisi itu. What if ya? Iya, what if. Itu aku di posisi juga susah gitu. Sampai aku tuh berdoa, Tuhan, kalau Tuhan maunya kita tuh nggak punya anak, aku tuh jujur Tuhan, aku nggak siap. Hari ini aku nggak siap gitu. Aku nggak berharap aku harus Tuhan tolong kasih aku kekuatan ya untuk menghadapi itu. Aku nggak berharap Tuhan sampai membuat aku begitu gitu loh. Karena aku mau punya anak. Walaupun orang kalau zaman sekarang kan banyak yang child free ya, Ce ya. Dengan apa ya? Pertimbangan dan tahu kalau punya anak tuh bakal kehilangan banyak waktu, bakal banyak kehilangan waktu tidur dan semua kesenangan kita kan bakal terserap semua kan. Itu semua, tapi kalian tetap memilih kalau bisa Tuhan kasih anak ya, jangan sampai enggak ya. Kayak gitu kan. Soalnya dari awal banget masih pacaran itu aku ngobrol-ngobrol santai sama dia tuh aku sambil agak bercanda ya, maksudnya aku tuh bayangin aku tuh jadi ibu rumah tangga yang di rumah ngurus anak. Jadi itu udah ada di bayangan gitu loh. Jadi ketika Tuhan hadapkan dengan ini kayak nggak siap. tapi ada kadang itu inget
kan Tuhan dulu udah set up aku sama Prima untuk bersama nih. Kan kemarin sebelumnya grieving aku merasa oh iya ini Tuhan udah memang udah atur. Tapi jadi gini, apa emang Tuhan udah atur aku sama dia emang untuk tidak punya anak? Jangan-jangan itu loh. Jadi kayak Tuhan beneran nih gitu. Nego-nego waktu iya. Terus momen move on-nya berapa lama nih ngelewatin masa Dari IVF 1 IVF 1? IVF 1 gagal ya. Sebenarnya nggak terlalu lama Nggak ya? terlalu lama. Oh, Waktu itu. karena kepepet waktu juga kan sel telurnya kan Salah katanya. satunya, Iya. salah satunya juga itu yang menjadi dorongan kita mesti ngambil langkah berikutnya. Sebenarnya langkah berikutnya ya sama, kita mesti IVF coba lagi. lagi. Tapi waktu itu kan sebenarnya yang salah satu hal yang membuat kita akhirnya oke nih, kita mau coba bayi tabung untuk kali kedua. Itu karena kita dapat informasi klinik lain gitu loh. Jadi tapi kliniknya tidak di Indonesia gitu. Jadi ada di Kuala Lumpur waktu itu. Kita dapat referensi bahwa ini salah satu klinik yang persentase keberhasilannya itu terbilang tinggi lah, cukup tinggi lah untuk klinik bayi tabung Sejenisnya. seperti itu. Lalu juga katanya secara teknologi ini juga salah satu yang terbaik di dunia gitu loh. Oh, Maksudnya ya, kita oke. kan mikir, oh Malaysia nggak terlalu jauh juga sebenarnya kalau emang itu beneran salah satu yang terbaik di dunia Iya. gitu. Jadi waktu itu ya akhirnya putusin ke sana? kita putusin ke sana. Itu pun sebenarnya melalui kita coba dulu untuk kita ngelihat dulu sih kliniknya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita sempat ke situ hanya untuk ngecek dulu, ngecek istilahnya, oh iya kliniknya kayak gini kayak gitu. Untuk planning berikutnya untuk masuk ke bener nih aku sama Koni mau bayi tabung di sana. Oke. Kayak gitu. Iya. Terus ketemu dokternya juga waktu itu. Lalu dari hasil kami konsultasi kok jadi cukup sreg ya Ya, di cukup situ optimis. karena ada beberapa metode yang berbeda juga dari klinik sebelumnya gitu yang membuat kami itu kayaknya boleh nih dicoba. Ini masih ada cara lain lah istilahnya gitu. Makanya itu membuat kami yakin ya udah nanti kita atur waktu ya untuk kita kembali ke KL gitu. Buat Proses di prosedur sana dan ya. bla bla blanya. Gitu. Jadi setelah itu, tapi waktu itu kita nggak berani langsung bawa pulang obat ya. Sebenarnya disaranin langsung bawa pulang obat. Yang dari suntik situ. 14 hari itu? Iya, itu Oh, boleh oke. bawa sebagian supaya kita nggak buru-buru harus stay lama di KL gitu. Tapi karena waktu itu kayak, duh iya nggak ya, Maju nggak usah mundur. dulu lah, Oke, gitu. oke. Nanti kalau iya kita stay lama aja di sana. Gitu. Ya udah, akhirnya setelah kita siap-siap berdoa, mempersiapkan waktu, Tenaga, energi, tenaga, dan uang terus sama Hati, niat, mental. iya. mental dan semuanya. Akhirnya di bulan Agustusnya ya, Agustus 2022, kita Berangkat berangkat nih. ke KL, harus stay di sana 21 hari untuk proses yaitu suntik, terus kontrol dokter sampai ambil telur gitu. Jadi di sana setelah ambil telur kita itu dapat 11 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi dapat telurnya lebih banyak. Dari 11 itu yang jadi embrio ya, kan itu selalu Ditemuin. dipantau. Iya. Yang jadi embrio 8. Nah, dari 8 itu dapat 3 yang bagus blastosis ya. Kondisinya itu kayak stage-nya itu udah memang paling bagus, itu 3 biji. Nah, Itu yang bisa disimpan maksudnya? iya, 3 ini statusnya Nggak di bisa PHP. disimpan. Udah Oke. confirm Oke, gitu. oke, Karena oke. itu udah kalau di sana jauh lebih jelas ya dikasih tahu, Oke. Bu, ini nggak bisa, ini bisa Oke. gitu. Tapi di sana itu bisa melakukan pengecekan embrio ini tuh normal atau enggak. Kalau di sini kan pokoknya udah jadi embrio tanam gitu. Nah, kalau di sana bisa dicek gitu, normal atau enggak. Nah, Dari 3 kita yang dicek, tuh ternyata yang satu nggak bisa. Jadi Abnormal. kualitasnya itu ketahuan setelah dicek gitu. Yang satu ini good gitu, yang satu lagi yang nomor 2 ini fair, jadi Biasa aja. biasa aja kayak gitu. Yang satu lagi poor Full. gitu. Nah, jadi dengan hasil ini sebenarnya bisa dibilang
yang kita bisa taruh itu tinggal dua. Kayak gitu. Karena yang pur ini sebenarnya kalau kita taruh itu nanti resiko misalnya menemukan bayi ini akan punya cacat kelainan itu sangat tinggi. Jadi dokter menyarankan ini udah kita eliminasi aja. Tinggal yang pur, Fair sama good. tinggal yang fair sama yang good. Itu sebenarnya fair sama good ini gimana? Itu cuman soal persentase keberhasilan juga lah intinya. Kalau dokter secara mungkin menjelaskan kita secara awam itu seperti itu. Kalau kita kasih yang medis good gitu, ya berarti persentasenya mestinya lebih tinggi. lebih baik untuk menempelnya kayak gitu loh. Waktu itu penjelasannya sih seperti itu. Tapi di sana karena prosesnya nggak langsung ditanam. Kalau tadi di klinik sebelumnya kan dapat langsung tanam gitu. Di sana itu harus dibekukan dulu, di freeze dulu. Di sana itu setelah stimulasi, di freeze, badan itu dibiarin normal lagi gitu loh. Karena kan stimulasi Badan kan mamai. iya, kan banyak hormon gitu. Jadi sama dia kayak distabilkan lagi. Nah, otomatis kami boleh pulang dong setelah itu. Sebelum pulang diceklah dulu kondisi rahimnya bagaimana. Siap nggak, ready nggak nih buat Iya, ditanam? kalau ready 2 bulan berikutnya boleh kembali ke KL untuk tanam gitu. Nah, surprise, aduh, ternyata Ada lain lagi nih. iya, Cobaan apa lagi tuh? bener banget. Nah, pemikirannya gitu. Pemikirannya Di- sampai Oh iya? Iya. Sampai mikirnya gitu. Di pengecekan itu ditemukan ada polip di rahim. Polip tuh jadi seperti ada apa ya, gumpalan yang Daging, menempel, yang dimana kalau kita tanam embrio itu tuh bisa mengurangi chance keberhasilan karena embrio nggak bisa nempel di dinding yang ada polipnya gitu, sehingga istilahnya polip ini harus dibersihkan dulu baru bisa tanam supaya keberhasilannya tinggi. Apa jangan-jangan si polip ini sudah ada lama atau dokter ini ngomong baru ada aja? Sebenarnya baru ada. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi kan kami selalu cek itu kan, maksudnya kami cukup preventif ya. Iya, Jangan-jangan ada aku. Soalnya selama ini kan kayaknya prima terus yang bermasalah. Yakin masa hanya gara-gara Iya. sperma itu berhasil. nggak berhasil. Jangan-jangan di aku kan jadi ada pemikiran Iya. begitu. Tapi ketika dicek selalu aman gitu. Bahkan sampai pap smear juga Iya. aman gitu. Tapi baru kali ini kok ada. Terus cari tahu, oh ini bisa jadi karena efek suntik hormon itu sehingga muncullah polip gitu. Jadi karena hormonal tuh gitu. Jadi treatmentnya? Treatmentnya adalah Mesti operasi. tindakan dulu. Oh, operasi. Histeroskopi. Jadi tinggal di sana? Enggak Enggak ya? nggak bisa langsung. Oh, Jadi gitu. tetap badan tuh harus distabilkan dulu. Oke. Jadi kami tetap pulang. Cuman lucunya itu waktu itu kan bener kayak Rif tadi bilang, waktu dikasih tahu ada polip down lagi gitu loh. Duh Tuhan, kok chance-ku nggak sebesar itu gitu loh. Kan dibilangin jadi kalau ada polip nggak bisa, peluangnya jadi lebih kecil. Iya. Cobaan apa lagi ini? Bayar di kasir tuh udah kayak lemes gitu. Udah Duh, selesai-selesai. aku Kapan harus selesainya? operasi dulu. Iya bener, kapan selesainya? Ini tapi juga nggak ada jaminan. Tapi lucu loh, waktu itu di ruang tunggu, kami kan masih nunggu dipanggil kayak gitu. Di lorong itu ada anak kecil. Dia itu nyanyi lagu gereja, pokoknya I will sing haleluya, chorusnya gitu. Kayak lagi-lagi ya kayak tadi tuh gitu loh, kayak aku sampai bilang, Tuhan itu kok gitu ya gitu loh. Kita udah down tapi dia itu kasih reminder dari lagu-lagu. Kan anak kecil loh, siapa yang nyangka sih dia Betul. nyanyi bagian chorusnya Tuhan itu pakai siapa aja ya? itu kayak gila sih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Terus akhirnya kami tetap harus menjalani operasi. Itu rencananya di bulan November ya, karena waktu itu kan Agustus. Kita cari waktu November balik. November, oke nih dok, udah janjian sama dokter. Besok operasi, hari ini harus ke klinik kan. Aku tuh gak enak badan. Hon, aku beli swab deh gitu.
ternyata positif COVID. Udah sampai sana kayak Tuhan, aku mau tindakan, nggak jadi lagi. Di situ tuh aku sudah berpikir, Tuhan ini nggak mau kita punya anak, aku harus lebih sensitif ini gitu loh, kayak Apa aku maksa gitu ya? bener, kok banyak Pintunya banyak ditutup intervensi mulu. ya. Kok Tuhan intervensi kan jadi begitu juga gitu. Tapi ya sudahlah, kita Jalani selesaikan. Akhirnya kita punya waktu Januarinya ya. Januari kita balik. Ini kapan? Ini November. November. 2 bulan kemudian. Iya, November, terus cari waktu, baru ada waktu Januari, akhirnya berangkat ke KL. Oke, udah histeroskopi selesai ya, operasi. Januari 23 ya, 2023 ya. Benar, gitu. Setelah itu kita sangka, oke dok, bulan depan ya. Ternyata nggak bisa, badanmu harus distabilkan Normalin lagi. Ini kan Nunggu kamu lagi kita. ya, iya. Nunggu lagi. Nggak buru-buru, nggak bisa Iya. buru-buru. Tapi kan memang ini. kayaknya itu ya, penuh perhitungan Iya, bagus betul. gitu ya. Iya, dan ternyata mau tanam tuh kalau di sana nggak cuman oke, bulan depan ya gitu. Enggak. Sebulan sebelumnya itu ada persiapannya. Kami harus akunya sih lebih banyak dikasih obat ya, Ya. ada obat-obatan yang kita awalnya nggak ngerti kenapa sih kok harus dikasih kayak semacam pil KB. Pokoknya intinya untuk menstabilkan hormon. Iya. Intinya seperti itu. Tapi semacam ya, bukan Iya, pil iya, KB iya. juga. Gitu. Tapi aku baru sadar, oh, badan itu kayak lagi hamil. Karena kan dulu kan pernah hamil. Jadi aku tahu rasanya orang hamil tuh gimana walaupun cuma sebentar. Kok badanku udah merasa ada isinya. Memposisikan diri seperti orang padahal hamil. kan belum ditanam Iya. gitu loh. Oh, ini posisi belum ditanam. Belum ditanam. Oh, Iya, Bu, jadi seakan-akan- persiapannya itu 1 Oh, bulan oke, tuh oke, membuat oke. badanku kayak gitu. Oke, oke. Kok gini ya gitu, kayak ya sudahlah. Tapi akhirnya kita bulan Mei ya, kita bulan Mei-nya itu ditanam embrio yang satu embrio jadinya ya. Itu doa kalian apa tuh waktu ditanam itu? Iya. Ngomong apa tuh sama Tuhan tuh? Serah Tuhan dah, udah. Ya persisnya sih lupa ya. tapi memang kita lebih berserah ya. Waktu itu berangkat ke KL itu, maksudnya IVF kedua ini kami lebih istilahnya cerita ke teman-teman dekat. Oh, oke. Waktu oke. IVF pertama itu benar-benar small, berdua Iya, iya. papa mama sama beberapa teman aja. Iya. Tapi kalau yang ini kami share beneran, karena kami merasa kayak ginian berat banget sih kalau nggak ada Sendirian. support. Iya, Nah, iya, iya, Puji iya. Tuhan, teman-teman itu benar-benar support sampai sebelum berangkat didoakan. Ada yang ketemu di Surabaya, kami ajak makan sebelum pulang harus berdoa. Pokoknya benar-benar kami tuh dapat kekuatan dari community itu gitu. Komunitas yang puji Tuhan lah ya. Yang membuat kita kuat juga. Sehingga menjalani IVF kedua itu jauh lebih baik. Lebih siap kuat. gitu ya. Lebih kuat, benar. Iya. Lebih kuat. Nah, setelah 2 minggu menunggu ya habis ditanam itu, nano sih sempat, walaupun kuat gitu ya, ada di hari ke berapa ya, pokoknya beberapa hari sebelum tes itu aku udah bilang, "On, kayaknya nggak jadi deh, ini aku udah sakit kayak orang mau menstruasi." Aku bilang gitu. Gimana ini? Tapi dia kan selalu positif ya. Orangnya udah nggak usah dipikirin gitu, udah gitu. Itu cuma emosimu saja. Iya. hormon bukan. Iya gitu. Jadi ya udahlah, kita tunggu aja sampai hari H kita rapotan lagi. Kita harus menunggu di Yang dokter. mesti di atas 5 itu nilainya. Iya, Iya. bener. Terus kita masuk ruangan, dokter keluarin kertas, nih, dikasih. Terus berapa nilainya? 111. Enggak, waktu itu aku ingat kita masuk ruangan itu memang kan kertas itu udah ada, jadi hasilnya tuh udah ada. Tapi kita minta duduk dulu. Aku ingat waktu itu dia langsung salamin kita dulu. Oh iya. Oh, Wah. iya, iya, Baca dulu. iya, iya, Tapi berarti salamin bagus dulu, nih. Gitu. Jadi kita disalamin barulah dia tunjukin Menjelaskan. hasilnya itu. 114 atau 111. Pokoknya di atas 100. Loh, kalau nilainya lebih dari 5 itu bayanganku paling tinggi 10 loh, Rek. Enggak. Enggak. Jadi ibu hamil tuh semakin lama akan semakin tinggi. Oh, Nah, gitu. nilai yang tinggi berarti bisa dihitung usia janinnya tuh berapa lama. Oh, gitu. Jadi kayak akumulasi gitu loh.
Nah, 111 itu aku memang udah baca-baca. Kalau di atas 100 banyak orang bilang itu udah kuat nempel gitu. Karena ada posisi sempat hamil tapi luruh kayak gitu loh. Itu juga yang jadi salah satu deg-degsernya. Iya, banyak ceritanya soal IVF gitu, karena makanya abis IVF mesti bed rest sampai itu supaya kan dia nggak goncang nggak apa gitu ya. Nah, ini ketika udah dibilang di atas 100 agak lega kayak kuat ini, nih. iya katanya Nempel ini mah. nempel karena kan kami harus pulang Indo. Iya betul. Ah, iya Istirahat benar, lagi. benar. Mau menentukan kapan nih bisa pulang, berapa lama stay di sana kan juga tergantung kondisi. Wah, puji Tuhan. Sampai menunggu masa kehamilan lewat. Iya. Ada yang ini nggak sih di masa kehamilan? Sulit kah atau Lancar-lancar. Atau lancar? Waktu awal-awal pulang itu langsung flashback kondisi keguguran yang di 7 minggu. Karena ini kan pulang juga masih usia bayinya Mirip-mirip. sekitar 4-5 minggu. Jadi masih tiap kali mau buang air kecil itu takut lihat ya? darah. Iya. Karena dulu gitu, tiap buang air kecil darah gitu. Aduh. Kan jadi aku sampai bilang aku takut mau pipis. Takut ke toilet nih. Iya, tapi nggak bisa kebelet Iya, kan iya, kalau lagi betul. hamil tuh kan kebelet banget gitu. Ya tiap kali kayak deg-degan gitu. Terus kami memang karena ini proses IVF juga dokternya cukup hati-hati bawain kami pulang obat yang di jam tertentu harus dimasukkan kayak gitu. Jadi memang banyak sih ya persiapannya. Banyak sekali. Sampai di trimester pertama lewat itu baru Ah iya, nafas deh. Ya, Iya. nafas lega sedikit. iya nafas lega banget. Banget. Ya. Tapi tetap di posisi kita ya berharap tapi ya takut. Duh Tuhan ini beneran nggak gitu kayak rada-rada In between. iya surreal gitu loh kayak ini beneran nggak ya, nanti ada apa-apa lagi nggak ya kayak gitu. Surprise-nya apalagi ini? Iya. Sampai aku inget ya, kalau nggak salah Januari awal posisi kamu melahirkan kita nggak di Indo ya waktu itu. Kita di luar kota gitu. Aduh, kita tuh pengen banget Itu- datang. Iya, Itu pengen banget. lega banget finally kita Iya. juga ikut doain. 8 Januari nggak sih? Iya, 8 Januari ya? Bener ya? Semi. 8 Januari. Posisi kamu berapa bulan? Aku 8 Januari, berarti 8 6 bulan, 6 7 bulan ya, hamil ya. Iya. Iya. Begitu. Dan kita pikir juga ya udahlah, udah selesai semuanya. Ternyata kan ada satu Fase lagi. berikutnya, aduh. Fase berikutnya ya, setelah si Semi lahir ya. Apa itu? Newborn kan, postpartum dan bla bla bla, baby blues. Oh, terus sakit ya? Bukan yang Semi. itu. Jadi Semi ditemukan Hernia. Iya, hernia, seminya gitu. sakit. Oh sorry, aku mau tanya, kenapa namanya Samantha? Nah. Hanya satu nih namanya, Samantha doang nih. Iya. Itu Kan spesial banget kan, nantikannya kan panjang banget, Iya, kenapa iya. itu biar yang istri aja yang dipilih? cerita. Soalnya jauh-jauh hari belum itu sudah tahun berikutnya namanya Samantha gitu. Kalau Oh, iya. cewek, kalau cowok Samuel gitu. Oh. Jadi sebenarnya Samantha itu adalah versi ceweknya dari Samuel. Samuel. Kan kita tahu kalau di Alkitab itu mamanya Samuel tuh juga berdoa Minta. minta anak gitu. Lalu Tuhan jawab kan. Nah, waktu baca Samuel tuh aku gitu. Oh. I feel you Hana gitu loh. Ketika dia nangis, ketika mungkin orang lain tertawa melihat dia, itu kayak iya gitu. Jadi makanya ketika Hana juga menyerahkan anak ini ke Tuhan, sama sih kita juga berharapnya, oke Tuhan ini sebenarnya bukan anak kita gitu loh, tapi ini tuh cuman titipan Tuhan kok gitu. Jadi apapun Tuhan mau, anak ini mau jadi apa, Tuhan mau jadikan hamba Tuhan pun nggak apa-apa, apapun dah gitu. Amin. Tapi ya itu harapan kita dan doa kita, Amin. makanya dikasih nama Samantha. Barusan aku mau ngomong siap nih dipanggil Samantha, harus siap ini. Siap. Ini perjalanan mereka nih, kita tanya nih. Tadi kan Iya, perjalanan apa? medis, Heeh. nah sekarang yang, aduh, sama Tuhan ini gimana ya? Kita aja denger ceritanya kan kalau Iya, kayak roller bener. coaster ya naik turun ya. Tapi setiap cerita kalian tuh ya ada satu poin apa? Aku keinget satu bagian firman Tuhan yang bilang kita itu anaknya jatuh nggak sampai tergeletak. Tangan Tuhan tuh menopang
lagi down parah, ada aja bisa putar radio, lagu keluar. Anak kecil bisa nyanyi, sing haleluya di tengah kondisi begitu, sing haleluyanya gimana gitu. Kita mau tanya ini nih ke Prima dan Connie soal bagaimana sih pandangan kalian di dalam journey ini tentang iman, tentang harapan, tentang kebaikan kasih setia Tuhan. Tentang iman ya. Ya kalau aku dalam perjalanan ini tuh, maksudnya di titik ini tuh benar-benar ngerasa bahwa iman itu benar-benar diuji. Gitu. Maksudnya ya kalau selama dari kecil ke gereja, kenal Tuhan, dengerin firman kayak gitu. Kayaknya sepanjang dari ke gereja sejak kecil dibawa orang tua sampai di titik menjalani fase ini tuh nggak pernah sampai ada kejadian yang sampai menguji iman segitunya. Dalam arti aku bilang menguji iman itu maksudnya gini. Ini kan ceritanya berharap pengen punya anak gitu loh. Tapi kita tahu bahwa itu cuman Tuhan yang bisa kasih. Bahkan aku waktu itu masih ingat dokter itu juga bilang gitu loh. Dokter itu bilang bahwa ini waktu kita di posisi IVF ya. Posisi IVF itu bahwa IVF itu kan peluang yang paling gede, usaha yang bisa dilakukan manusia yang peluangnya paling gede. Tapi dokter tuh bilang ini tetap loh ya, tak taruh tapi sisanya Tuhan kehendak gitu. Nah, jadi balik lagi kalau ngomongin soal iman, kita tuh kepingin banget gitu. Tapi di dalam jatuh bangunnya itu, jadi nyoba ini gagal, nyoba itu gagal. Itu sebenarnya juga di posisi mempertanyakan ya, ya apa harus tetap percaya. Susah. Itu yang aku hadapin ya. Walaupun pada akhirnya kita bisa bilang akhirnya kan kayak gitu kan. Gitu. Jadi gimana tetap iman diuji itu untuk ya aku yakin Tuhan itu pasti. Gitu. Ngomongnya mungkin bukan pasti kasih, tapi balik lagi dia pasti ngasih yang paling baik toh. Itu yang kalau diinget ya sedihnya masih kerasa. Bukan sedihnya sih kalau aku bisa ngomong ya. Tapi ini selama ini kan sebagai suami itu pasti yang jadi sandarannya istri ya nggak sih. Sekarang udah ada anaknya, udah jadi finally kita ngomong ini baru bisa emosinya baru bisa keluar. Selama ini kan yang mesti jadi kuat, aduh istriku yang sedih banget, yang pegangannya cuma kita. Gitu. Pegangannya hanya suaminya, nggak ada yang lain gitu. Makanya sekarang yang baru bisa finally imannya ini udah Tuhan nyatain, udah kelihatan gitu loh. Ya, tapi memang benar adanya waktu aku pernah dengar juga ya salah satu dari EE itu ya kayak gambarannya tuh kayak dua tangan gini, pegangnya gini. Iya kan, pegangan gini. Kita tuh rasanya emang udah lepas aja. Udah nggak mau, udah capek, nggak bisa. Tapi benar-benar Tuhan tuh topang di situ. Gitu, sepanjang perjalanan ini. Nggak tahu sih, aku yang denger ceritanya aja melihat bisa berani menyimpulkan lah kalau kalian tuh di momen ini justru mengalami Tuhan banget ya. Kayak ada encounter sama Tuhan gitu. Dari peristiwa-peristiwa ini. Ini masih masanya belum selesai sih kayaknya ya. Memang perjuangannya kan punya anak nih, gedein anak yang Tuhan percayakan juga satu hal yang lain, tanggung jawab yang besar juga. Jadi biarkan Bob dan Sam main bersama saja, mereka jadi teman. Nah, selama kalian menjalani masa-masa ini mungkin ya dari tagline kita, perjalanan yang begitu rumit naik turunnya itu, lagu apa sih yang paling membuat kalian nih, oh ini lagu yang benar-benar mewakili perasaan kita banget, yang menguatkan kita banget di masa-masa sulit maupun di masa-masa melewati. Sebenarnya banyak ya. Ya. Apalagi itu waktu itu kan masa pandemi. Masa kita waktu itu online service. Rekam-rekam dulu kan.
online service, banyak di rumah, banyak mengisi hari-hari kita juga dengan lagu-lagu, entah itu dari ibadah minggu yang kita dengar ataupun di hari-hari biasa kita kadang ngeplay itu. Sebenarnya banyak lagu-lagu rohani yang mungkin walaupun secara lirik itu nggak menjurus ke sana, tapi menyentuh sebenarnya. Sebenarnya banyak kayak merasa kayak iya ya, entah itu lagu-lagu tentang kekuatan atau apapun itu. Tapi memang ada satu lagu yang kita tuh merasa ini sangat relate. Oh, oke. Gitu. Sangat relate, kayak kesannya itu mewakili apa yang kita rasain. Iya. Apa itu lagunya kalau kita boleh tahu? Lagunya judulnya Jujur. Jujur. Lagunya Sydney Muhammad. Lagunya Iya, Sydney. benar. Ya. Itu setiap kalimat di lagu itu kalau kita bukan cocok logi ya, tapi istilahnya seakan-akan ketika kita lagi menjalanin usaha itu tuh di situ tuh memang ya kalimatnya ya memang bilang itu seakan-akan kayak iya Kita lagi ngomongin itu, benar, liriknya itu. Dan aduh, lagu itu kayak ditulis dengan baik, bukan secara lirik tapi secara melodi dan musik ya. Kenapa? Karena di bagian verse itu bait dia tuh mulai dengan nada minor. Jujur kadang ku tak sanggup, jujur kadang tak mampu gitu ya. Terus chorusnya dimulai dengan mayor kayak gitu ya, langsung Keraguannya langsung nih ada jawabannya gitu ya. kondisi kita memang gitu, tapi ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Jadi kitanya yang adjust ke Tuhan. Oh, itu lagu juga memberkati sekali sih. Jadi hari ini daripada penasaran lagunya gimana, kita akan nyanyiin lagunya bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan bareng. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang Aku lalai bersandar pada kekuatanku di dalam
Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Thank you untuk Prima dan Connie yang udah sampaikan kesaksian yang begitu memberkati setiap kita. Saya yang dengar di sini, Mbak. Dan saya percaya teman-teman yang menyaksikan juga terberkati dan terbantu dengan segala proses yang sudah dijalanin mereka semua. Sampai jumpa di The Worship Story Podcast selanjutnya.